Yuk kita tegakkan 5 tertib. Iya, jadi kan gini. Pertama, saya mau terima kasih pada Majelis Hakim MK. Dia proses sangat cepat karena dia tahu ada kendala dengan waktu pemilihan kan. Jadi kita masukkan Jumat, Senin kita dapat surat untuk datang hari Rabu ini. Jadi sangat cepat. Itu yang saya maksudkan. Saya bukan orang yang ingin mau memanfaatkan jabatan, bukan. Saya sampaikan, saya bukan menuntut ini kembali seperti undang-undang yang lama. Orang cuti, kampanye cuti, nggak kampanye nggak cuti. Jadi boleh on off gitu loh. Enggak. Saya sampaikan kalau memang ditafsirkan undang-undang Bawaslu belum kuat, ditafsirkan petahana kalau dia kampanye akan menyerahkan jabatan, saya bersedia tidak kampanye. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan saya menuntut seperti dulu kalau saya mau kampanye baru cuti. Sabtu Minggu dianggap bukan cuti. Enggak. Saya sampaikan saya bersedia total tidak ada kampanye. Total tidak ada. Bahkan kalau kalian lihat kalau saya pidato pun ke tempat pemresmian acara pun saya selalu sampaikan kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya. Anda harus pilih yang terbaik dari yang terbaik. Saya sudah seperti orang yang mensosialisasikan undang-undang pilkada. Saya seperti Bawaslu yang mensosialisasi mendidik rakyat untuk memilih yang benar. Nah itu yang saya minta sebetulnya. Ya. Untuk permohonan tadi itu kira-kira inspirasinya dan berapa lama sih Pak? Saya nggak tahu, mesti tanya hakim. Itu kan cepat kan, kita udah tahu kan betul hakim kasih masukan. MK ini sangat baik. MK ini hampir semua yang kita bicara tuh otomatis langsung jadi notulen, langsung di websitenya keluar. Jadi kalau kita mau ngajukan apa, kita tinggal pelajari saja di MK, di websitenya itu. Ada nggak orang yang perorangan yang kebetulan merangkap gubernur mengajukan judicial review, undang uji materi, kita ketemu Gubernur Lampung, Pak Sarudin. Langsung kita pelajari, oh berarti yang ditanya kemarin kita cocokkan surat kami. Yang kami ajukan itu memang nggak jelas sebagai perorangan atau sebagai gubernur. Jawabnya gimana? Lalu kita lihat bagaimana caranya Gubernur Lampung bisa diterima. Rupanya dia tulis, saya sebagai warga negara yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur. Nah jadi itu contek aja. Pak, ada pembacaan soal fungsi Bawaslu tadi kita Enggak, saya katakan kalau kamu suuzon takut petahana bisa macam-macam, ya undang-undang Bawaslu buat apa? Itu yang saya sampaikan. Kalau kamu khawatir petahana main atau curang, emangnya kalau bukan petahana nggak bisa main? Ya harusnya ya diperkuat Bawaslu gitu loh. Undang-undang Bawaslu ada. Memangnya selama ini Bawaslu seperti apa Pak? Saya nggak tahu, kamu mesti tanya. Itu cuma saya sampaikan. Harusnya pembuat undang-undang pilkada ini, kalau kamu khawatir petahana main ya undang-undang Bawaslu dong yang Anda analisa. Menurut saya sudah cukup. Apa? Hakim Mahkamah Konstitusi meminta Bapak mengelaborasi lebih lanjut. Ya, makanya saya elaborasi tadi. Tadi apa Pak yang jadi Tadi aku udah elaborasi semua deh sampai undang-undang semua. Pak, Ya. permohonan ini melibatkan advokat nggak Pak dalam Ya pasti melibatkan bahasa hukum lah, teman-teman saya yang bahasa hukum saya tanya kan dari WhatsApp, tanya sama dia. Terus ini kalau kita nggak kampanye, apakah akan ada hak juga dari warga negara mendengar visi misi saya? Nah ini juga nggak boleh ditutup, harus kita buka. Kan visi misi saya sudah ada RPJMD. Proses pembuatan permohonan kira-kira melibatkan biro hukum nggak Pak di PMK? Enggak. Ini semua teman-teman saya pakai WhatsApp aja. WhatsApp-an. Sampingnya itu pengacara atau Samping ini anak lulusan hukum saja, staf saya, bukan PNS ya. Ya samping itu bukan PNS ya. Pak, kalau tidak kampanye gimana visi misinya? Kan orang udah tahu kan saya melanjutkan yang lalu. Ya. teman-teman makasih ya. Itu udah sama normalisasi sudah ada PWCC, kita juga mampu, kita alat berat sendiri.
Sekarang yang jadi masalah kita mau tahu rumah-rumah yang nempel di kali tinggal 1,5-3 meter itu ada dasar IMB nggak bangunannya? Pagar juga masih ada IMB, ada sertifikat sampai situ nggak? Kalau nggak sampai kita bongkar, nggak ada ganti rugi. Bukannya kuning dulu tuh Pak? Kuning nggak masalah. Yang penting kan trase sungai kita kan 20 meter, kenapa jadi 3 meter, 1,5 meter? Itu yang kali Kerukut saja Pak atau Kerukut. Kerukut? Nah, ini Mampang juga sama. Dari Kerukut Mampang ini kan yang dari Depok. Soal beli lahan 2 hektar itu gimana sih Pak? Dia nggak mau jual. Itu persis Kerukut, terus ada lahan 2 hektar di samping kali Kerukut. Nah kalau itu kan lembah, itu kalau bisa dilobangin kan jadi danau yang bagus, Punyanya pengembang itu Pak? pengembang. Dia udah ngajuin bikin apartemen, saya tolak. Oh, yang peruntukannya untuk rumah vertikal ya Pak? Iya, Yang pas- kita tolak kan. Kita tolak, tapi dia juga nggak mau jual sama kita. Jadi harga pasar deh. Dia maunya di atas harga pasar, nggak berani bayar. Berarti normalisasi kali Kerukut nggak bisa dimulai tahun ini dong Pak? Tapi kan kita udah mulai gali juga, nggak berani dalam aja. Minimal kita udah gali sama rumah-rumah orang itu kita minta temboknya masih lebih bagus. Nah, ini kan hujan lagi nggak lama nih. Ini kan kamu tenang aja, bakal hujan terus nih. Kita udah kerjain gali, udah masukin beberapa alat, kita gali, nanti kita lihat aja hasilnya. Sebenarnya udah dianggarin belum sih Pak kalau Kerukut? Kita kan BPSCC sama kita pakai alat sendiri. Nggak ada anggaran? Iya. Kalau seat pile gitu Anggaran cuma minyak lah. Seat pile kita beli dengan ini. Kita kan beronjong, kita nggak berani seat pile kalau di situ. Takutnya robo rumah orang. Tapi nantinya kalau misalnya yang rumah itu terbukti bersalah gitu Bongkar, bongkar. Pak? Berarti di seat pile nanti? Iya, bongkar. Seat pile, kalau seat pile robo dia. Kalau kita nggak seat pile nggak bisa tarik dalam. Ya. Iya Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Lagi Mas Bimo, barusan gimana?